Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, begitu penyampaiannya. Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah, kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya. Dan beliau telah menyampaikan tentang ayahnya. Kalau kita sayang dengan ayah Nabi SAW, Nabi SAW lebih sayang kepada ayahnya daripada kita. Tapi Nabi yang sampaikan itu kan. Sekarang ada orang mengalihkan makna, mengatakan yang dimaksud dengan abi wa abuka finnar dalam hadis Muslim, ayahku dan ayahmu di neraka, itu bukan ayah, maksudnya itu adalah paman. Maka tidak boleh kita mengucapkan tentang masalah ini kecuali dengan dalil, bukan pakai perasaan. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam. Saya katakan memang ada sebagian ulama yang berusaha mentakwil hadis ini, mengatakan oh maksudnya ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya pamanku di neraka, yaitu Abu Talib misalnya. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah, ya, ini apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam. Oleh karenanya, di antara dalil yang menguatkan bahwasanya ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam, bahwasanya Nabi saya tidak pernah mendapati doa Nabi mohon ampun buat ayah ibunya. Beliau berdua adalah ahlul fitrah. Ahlul fitrah itu siapa? Ahlul fitrah itu adalah orang yang hidup di masa kekosongan daripada Nabi, orang yang hidup di masa kekosongan daripada Rasul, yang dimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma kunnal mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab suatu kaum, suatu golongan sehingga kami mengutus kepada kaum dan golongan tersebut seorang Rasul. Nah, bapak ibunya Nabi hidup mereka di masa kekosongan para Nabi, kekosongan para Rasul, dan ajaran akidah yang mereka anut adalah ajaran dan akidah Ibrahim, millata Ibrahim hanifah muslima wa ma kana minal musyrikin. Wahabi pakai kata-katanya Imam Hanafi. Loh, Imam Hanafi bilang kok dalam perkataannya, gaulnya Imam Hanafi. Apa gaulnya Imam Hanafi? Inna aban Nabi sallallahu alaihi wasallam mata kafiran wa Abu Talib mata alal kufri. Goblok. Ada satu huruf yang kamu hilangkan di situ. Huruf mim, mim nafi, mim yang berarti tidak, itu dihilangkan sama mereka. Harusnya inna aban Nabi ma mata, tidak mati dalam keadaan kafir. Dihilangin manya, jadi mati dalam keadaan kafir. Imam Hanafi, inna aban Nabi ma mata alal kufri, ayah Nabi tidak mati dalam keadaan kafir. Sama Wahabi mimnya dihilangin, inna aban Nabi mata alal kufri, padahal ada manya, ma mata, tidak mati dalam keadaan kafir. Itu orang Salafi ngaku cinta Nabi, memang sedikit mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Di satu sisi mengikuti sunnah-sunnah Nabi, di sisi lain memusuhi keluarga Nabi. Apakah itu termasuk cinta? Keluarganya, orang tuanya terutama kan dikafirkan. Anak cucunya, keturunannya dituduh syirik, dituduh bid'ah, dituduh sesat. Bahkan di grup-grup mereka itu sering dicoret-coret wajahnya, dimusuhi anak cucunya itu. Kira-kira Nabi marah nggak? Kita analisa ke situ. Terima nggak cinta seperti ini, cintanya orang Salafi ini? Makanya pengertian cinta itu luas. Bukan hanya mengikuti sunnah-sunnah Nabi, memang termasuk, tapi juga salah satu bentuk cinta kepada Nabi itu adalah pertama sering bersolawat, yang kedua itu cinta dengan sahabatnya, cinta juga kepada keluarganya, cinta kepada orang tuanya, istri-istrinya, anak keturunannya cinta, itu yang disebut cinta Nabi. Harus menyeluruh orang cinta sama Nabi itu. Kalau misalnya hanya satu saja mengikuti sunnah Nabi, di lain sisi memusuhi keluarga Nabi, itu bukan termasuk cinta loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, akal sehat. Oke lur, kita jumpa lagi di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai cinta. Apakah arti cinta yang sesungguhnya itu? Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Razak.
Akan tetapi, sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Dan saya ingatkan pula agar tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham atau gagal paham. Baik, langsung saja ke dalam pembahasannya. Abdul Razak, orang-orang Wahabi ini sering sekali mereka menyatakan bahwa mereka cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya ialah, apa benar Salafi Wahabi itu cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab masalah cinta ini memang harus orang-orang yang benar-benar ngerti lah tentang cinta itu, tentang arti cinta itu. Orang Salafi mengatakan bahwa cinta pada Nabi itu adalah satu-satunya cara dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Bukan dengan maulid Nabi katanya. Bukan dengan maulid Nabi, harus dengan sunnah-sunnah Nabi. Nah, sekarang saya uji bab tentang cinta. Apakah benar cinta sama Nabi itu hanya mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Kalau saya analisa, ternyata salah. Karena makna cinta itu luas sekali. Yang pertama, cinta itu letaknya ada di dalam hati loh. Rasa senang, rasa suka, rasa sayang, rasa kangen, rindu itu kumpul dari satu di hati. Jadi cinta itu adalah terletak pada hati, letaknya itu pertama itu. Jadi misalnya Komar misalnya, cinta pada majikan contohnya, pada bosnya ini, rajin kerjanya itu, bagus kan? Ya. Di lain sisi Komar kerja bagus, di satu sisi Komar memusuhi keluarganya bos Komar. Kira-kira termasuk cinta nggak? Cinta palsu. Cinta palsu kan? Hanya mencari ini aja. Nah, termasuk orang Salafi ngaku cinta Nabi, memang sedikit mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Di satu sisi mengikuti sunnah-sunnah Nabi, di sisi lain memusuhi keluarga Nabi. Apakah itu termasuk cinta? Keluarganya, orang tuanya terutama kan dikafirkan. Anak cucunya, keturunannya dituduh syirik, dituduh bid'ah, dituduh sesat. Bahkan di grup-grup mereka itu sering dicorot-corot wajahnya, dimusuhi anak cucunya itu. Kira-kira Nabi marah nggak? Kita analisa ke situ. Terima nggak cinta seperti ini, cintanya orang Salafi ini? Saya kasih analogi, Komar misalnya, jadi bos, punya anak buah ngaku cinta sama Komar. Karena cinta, akhirnya kerjanya lu bagus. Tiap perintah Komar diikuti. Di lain sisi, anak buah Komar ini yang nurut, yang rajin ini, ternyata memusuhi keluarga Komar. Mengkafirkan orang tua Komar. Anak cucunya Komar dimusuhi, dijelek-jelekan. Kira-kira diterima tidak cinta seperti itu? Yaitu masuk dalam kategori cinta yang penuh kebohongan. Nah, itu atau penuh muslihat. Nah, penuh tipu muslihat kan. Makanya pengertian cinta itu luas. Bukan hanya mengikuti sunnah-sunnah Nabi, memang termasuk. Tapi juga salah satu bentuk cinta kepada Nabi itu adalah pertama sering bersolawat. Yang kedua itu cinta dengan sahabatnya. Cinta juga kepada keluarganya. Cinta kepada orang tuanya, istri-istrinya, anak keturunannya cinta. Itu baru yang disebut cinta Nabi. Harus menyeluruh orang cinta sama Nabi itu. Kalau misalnya hanya satu saja mengikuti sunnah Nabi, di lain sisi memusuhi keluarga Nabi, itu bukan termasuk cinta loh. Kan di satu sisi dia mencintai Nabi, satu sisi menyakiti Nabi. Menyakiti kalau memusuhi keluarganya itu. Bahkan umatnya juga dimusuhi, bayangkan. Umatnya Nabi dimusuhi, keluarga Nabi dimusuhi. Coba, apakah itu yang disebut cinta? Jadi cinta itu maknanya luas. Contoh nih, misalnya saya cinta sama Nabi. Andai kata ada anak cucunya yang salah, andai kata nih, tidak perlu kita memusuhi mereka, menuduh sesat, syirik, bid'ah, tidak perlu. Tugas kita mengingatkan. Cukup aja mengingatkan baik-baik, tapi tetap hatinya cinta, tetap ingin tetap berkawan, bersahabat, itu baru disebut cinta. Tidak sampai memusuhinya. Jadi pengertian cinta itu kurang sekali untuk Salafi itu. Oke, berarti kalau Anda
pernyataannya seperti itu, berarti pertanyaannya ialah dari kaum Wahabi yang mereka menyatakan bahwa kalau cinta Nabi itu dengan cara mengikuti sunnah Nabi saja, berarti itu tidak benar menurut Anda? Menurut saya itu cintanya itu kurang. Dari cinta yang penuh dusta. Penuh dengan dusta, penuh dengan kepalsuan. Sama seperti orang-orang Syiah misalnya kan, ngaku cinta Nabi, tapi sahabat Nabi dikafirkan. Istrinya Nabi dikafirkan, coba. Marahlah Nabi digitukan. Iya kan? Oh, mereka orang Syiah berhujah, kami punya dalil. Ya, baik. Orang Syiah itu mengkafirkan sahabat, mereka punya dalil. Sama seperti orang Salafi. Ya. Mengkafirkan orang tua Nabi, mereka juga punya dalil. Cuma dalilnya salah paham lagi-lagi. Salah memahami dalil. Ya? Salah memahami dalil. Oke, baik. Jadi orang-orang Salafi sama orang-orang Syiah itu memusuhi keluarga Nabi akhirnya. Iya kan? Istrinya yang orang Syiah dikafirkan, sahabatnya Nabi dikafirkan, dan orang Wahabi malah mengkafirkan orang tuanya, coba. Ini cinta-cinta kedua kelompok ini sebenarnya cinta palsu. Dan itulah kesalahan fatal karena mereka salah memahami dalil-dalil. Iya, kalau memang benar cinta, tetap sayang loh sama anak cucunya itu. Tetap sayang. Dan kalaupun ada yang melakukan kesalahan, itulah tugas kita untuk mengingatkan mereka ya. Iya. Dan merangkul kembali, bukan memusuhi. Iya, yang makna cinta itu tidak ada unsur permusuhan itu. Baru cinta itu. Sama anak cucunya. Misalnya saya nih cinta sama Komar, seorang tokoh misalnya. Tidak mungkin anak cucunya saya musuhi itu. Tidak mungkin. Hati kecil saya ini akan menolak. Di lain sisi saya cinta, di lain sisi saya memusuhi anak cucunya. Apa cinta saya ini benar? Kan begitu orang berpikir kan. Bagaimana mungkin cinta kepada Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, di sisi lain memusuhi keluarganya? Ngeri loh. Berarti pemahaman Wahabi ini yang kalau cinta kepada Nabi harus mengikuti dengan sunnah ini tidak benar semua ya? Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Harus cinta itu harus menyeluruh loh. Cinta sama keluarganya, sama anak cucunya, sama sahabatnya, sama ajarannya, semuanya baru disebut cinta. Bukan dipersempit. Cinta itu harus melakukan sunnah-sunnah Nabi saja, cukup titik. Anak cucunya bagaimana? Dimusuhi juga nggak apa-apa. Cinta palsu namanya itu. Nah, itu aja penjelasannya. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya Abdul Razak. Kita akhir saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.